pakar. Waktu kemarin udah sampaikan pun di TFT sangat runut ya, bagus sekali itu. Penyampaiannya betul-betul profesional. Jadi 25 tahun ini bisa diundang ke Makassar nanti. Khusus pakar-pakar tulang, ya harus ada apa yang betul-betul memperdalam di sini, ya. Tapi jangan buka klinik toto punggung khusus patah tulang. Kenapa? Karena jarang yang patah tulang. Nanti pasiennya nggak ada, ya. Setiap hari berdoa, ya Allah kapan ada tabrakan di depan, biar ada yang patah tulangnya kan gitu. Jadi doanya buruk. Ya. Udah bukan klinik saja umum. Ternyata toto punggung bisa untuk patah tulang. Dipraktekkan di Gubernur Subhanallah, ternyata tidak perlu painkiller. Ya itu yang terakhir terkini informasi tentang terapi toto punggung. Ternyata apa? Kuncinya patah tulang ada di toto punggung. Yang kedua, ternyata kunci reposisi tulang ada di toto punggung juga. Jadi ibu bapak nggak perlu banyak krotok-krotok, didorong-dorong, ditarik-tarik, diinjak, ditendang, dipukul. Nggak usah, ya. Ternyata apa? Kemarin waktu upgrading di Semarang, Pak Bondo Resista, pernah dengar nggak itu? Resista, reposisi tulang dan sendi, Pak Bondo itu ikut pelatihan kita upgrade di itu acara apa itu pertemuan Kapolres di Semarang. Ternyata kata teman-teman toto punggung, mentok Ustaz, toto punggung itu resista itu perbaikan reposisi tulang mentoknya di mana? Di toto punggung. Contoh misalkan orang nggak bisa angkat tangan macam ini Pak, kan susah tuh diangkat tuh. Dipaksa dengan resista, dengan perbaikan tulang, reposisi dengan keretak atau apa tuh kan ada kan keretak atau apa tuh, ya paling yang segini mentok tuh. Nggak bisa lagi, dipaksa lagi nggak bisa, kesakitan kan? Ya nggak bisa, dia tanam tulang tuh kendor. Udah nggak usah dipaksa, bisa angkat sendiri. Secara alami. Abdul Rahman cerita tuh ya, pasien beliau itu udah bisa angkat tangan ya. Tulang netra saja bisa tuh, tangannya nggak bisa diangkat ya. Masya Allah, pasien beliau ditotok berapa kali? 2 kali langsung bisa, tanpa disentuh tangannya. Subhanallah. Jadi ternyata kunci patah tulang ada di toto punggung, kunci reposisi tulang juga ada di toto punggung. Toto punggung memegang kunci pengobatan. Ya, jadi Bapak Ibu fokus toto punggung saya sudah dapat semuanya, itu maksudnya. Kadang-kadang kita masih ragu kan, mana bisa itu tulang bengkok, skoliosis ya kan. Tadi kerangka itu dibahas di grup tuh. Ada yang retak tulangnya kan, bisa nggak? Bisa. Orang yang lumpuh saja jatuh, dia main futsal, jatuh lumpuh, geser tulang ekornya kan, lumpuh ditotok, sekarang udah normal bisa berjalan lagi. Bukan ditarik-tarik dorong-dorong tulangnya. Ya, ditotok samping kanan kiri tulang ekornya Pak. Subhanallah. Tuh, balik lagi deh. Bukan dipaksa didorong tulangnya. Yang dikeretak-keretak tidak ternyata. Bahkan saya tangani ibu-ibu, badannya mohon maaf agak besar gitu. Anaknya dokter, ya jatuh duduk 4 kali Bu coba. Badannya besar, jatuh duduk 4 kali. Kira-kira tulang ekornya beresek tidak? Ya kan? Sakit setiap hari, harus minum painkiller setiap hari, kasih painkiller oleh anaknya. Ya Allah, ini anaknya nggak tega, nanti kena mengapa? Karena ginjalnya. Akhirnya saya tonton tuh, subhanallah, dengan izin Allah 3-4 kali tarik sendiri tulang ekornya tanpa kita dorong, ya secara alami Pak, dia balik sendiri, reposisi sendiri tanpa kita keretak-keretak, tanpa kita dorong-dorong tulang. Silakan gabung ya. Jadi kesimpulannya apa? Toto punggung memegang kunci reposisi tulang, subhanallah. Ya kebayang gak tuh badannya besar jatuh duduk 4 kali. Saya bilang sama pasien saya itu, ibu itu kecelakaan atau hobi? Ya, jatuh dulu, ya. Jadi secara alami toto punggung lebih dahsyat dibanding reposisi tulang, tanpa pasien merasakan kesakitan, tanpa dipaksa. Kalau dipaksa justru pasien akan kesakitan dan masalah tidak selesai kan begitu kan? Ya. Jadi ternyata banyak ahli yang termasuk Pak Bondo tadi, resista itu mentok di toto punggung. Resista, reposisi tulang dan sendi kalau nggak salah ya. Ada resista 1 sampai 6 kalau nggak salah itu ya. Itu bagaimana dia tarik-tarik, dia tekan-tekan itu ya, tulang yang geser dan sebagainya. Ternyata dengan toto punggung dia geser sendiri tanpa perlu ditarik. Ya kalau dipaksa dia balik lagi. Ya.
Ternyata kalau dipaksa dari posisi belum diurai yang menekan, penyumbatan lemak-lemak yang menekan belum diurai, dia terdorong lagi, balik lagi percuma gitu. Ya udah dari reposisi balik lagi, nggak akan selesai. Nah begitu kita totok yang menekan tulangnya secara alami, tulangnya balik sendiri ke posisinya, tidak perlu direposisi. Jadi Bapak itu harus yakin tuh, seyakin-yakinnya. Maka waktu kita TFT ke 9 itu apa tuh tagline-nya? Totok punggung, fokus, fokus dan fokus. Ya. Pas TFT 9 Bu ada yang keracunan di Depok itu. Peserta panik semua. Dia bawa ibu, peserta trainer, TFT bawa orang tuanya, bawa ibunya di hotel menginap, ya. Ibunya makan ikan, kalau nggak salah ikan apa itu yang biasa itu ikan tongkol ya, yang biasa keracunan itu kan, langsung merah wajahnya, langsung sesak napasnya, sengal napasnya, hampir tidak bisa napas. Peserta panik semua, Pak. Peserta, ya, panggil ambulan, anaknya mau teriak-teriak, panggil ambulan, sampai nangis anaknya, panggil ambulan, teriak-teriak. Ada dokter kan spesialis juga peserta TFT, dokter tuh. Tapi beliau kan masih belum yakin betul, barangkali kan masih mindset medisnya masih buat, ini kalau kayak gini panggil ambulan cepat buat ICU. Ini kan dokter pun menyuruh panggil ambulan bawa ICU. Saya bilang nggak usah, saya bilang insyaallah bismillah saya totok pelan-pelan terus, masya Allah, dengan izin Allah Pak, langsung napasnya enteng, langsung wajahnya normal kembali. Besok pagi saya tanya gimana Bu, mana Ustaz, sehat terus. Terkadang terapis masih ragu, disangka kayak gini dan totok punggung, ya kan? Pernah nggak begitu? Nggak bisa ini, kayak tidak lancar, harus ke dokter. Saya bilang pasien saya 2 tahun tidak head karena dia nggak menopause dini, ditongkok head lagi. Jangan kan head tidak lancar, rezeki tidak lancar belum bisa ditongkok. Ya. Jadi selesai ibu bapak dengan totok punggung, semua keluhan yang muncul dari dalam tubuh kita, bapak ibu nggak usah panik, itu kuncinya ya. Yang semua muncul dari dalam tubuh kita tidak usah panik, kecuali kita kenapa tuh, kena panah, pacar kayak main panah, tiba-tiba kena bapak akhirnya ke rumah sakit, yang ditotok sebentar pak, totok dulu. Untuk menghilangkan nyerinya insya Allah bisa, tapi untuk cabut panahnya dan dijahit kan harus ke dokter kan, ya supaya nggak sakit bisa tuh. Waktu ditarik nggak sakit insya Allah bisa, ya tapi dijahitnya tetap ke dokter. Atau ada mesin jahit di sini? Ya itu dulu. Ya, saya sudah sangat yakin ada beberapa hal ya yang terkini informasi dari pasien. Yang pertama, pasien tidak ada saluran jantung. Ini yang kemarin saya sampaikan. Pasien tidak ada saluran jantung. Jadi kalau dia marah sama adiknya berantem, apa kamu? Udah habis itu nggak bicara lagi pak, langsung biru, nggak bisa nafas. Jadi kalau berantem sama adiknya, gertakan pertama saja dia hebat. Habis itu nggak bisa gerak lagi, nggak bisa nafas, langsung biru. Jadi kalau marah sama adiknya berantem, gertakan pertama saja dia sombong. Apa kamu? Habis itu dia langsung nggak bisa nafas pak. Jangan 2-3 langkah langsung biru. Sekolah digendong sama ayahnya. Coba, maksud sudah ditinggal, dijemput lagi, digendong lagi. Berobat ke dokter jantung spesialis harapan kita di tadi MRI, tadi USG, tadi apa gitu kan. Ternyata terlihat tidak ada saluran jantungnya. Tuh. Kira-kira tindakan dokter apa? Tidak ada saluran jantung. Dioperasi tidak bisa. Operasi apanya? Oke, salah. Ambil di kamar mandi. Ya. Dia penasaran kan, anaknya kan laki-laki kan, apa dia bilang, saya akan bawa ke Singapura cari dokter jantung yang paling bagus di Singapura. Kolonel pangkatnya beliau, ada uang mungkin kan, ya. Dibawa ke Singapura cari dokter jantung yang paling bagus di Singapura. Dicek lagi, dokter bilang, Pak, tidak ada saluran jantungnya. Bisakah ditindakan dokter? Tidak bisa di operasi, tidak ada tindakan yang bisa dilakukan. Subhanallah Pak, dokter sekelas internasional di Singapura tidak bisa menyelesaikan masalah pasien yang tidak ada saluran jantung. Menyelesainya dengan apa? Dengan totok punggung. Subhanallah. Apa yang terjadi? Muncul pembuluh darah baru
dia bentuk jalur tikus macam itu, ya, bentuk saluran jantung sendiri secara alami. Sekarang naik tangga bolak-balik 4 kali tidak sesat lagi, main bola, naik sepeda tidak sesat lagi. Itu kebesaran Allah di totok punggung. Ternyata totok punggung mengalahkan dokter spesialis jantung harapan kita, harapan mereka juga, dan dokter paling hebat di Singapura. Coba. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ada sakit jantung, ya, saya sudah bilang sama teman-teman, saya sudah mengalahkan Yahudi, saya sudah menumbangkan Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Kenapa? Yang ahli jantung jurusan Yahudi itu kan fakultasnya kan, ya, yang mereka pegang selama ini kan ahli jantung berkumpulnya di Israel kan, betul nggak? Ya, ternyata mereka tidak mampu, dengan izin Allah totok punggung mampu. Jadi secara tidak langsung Ibu Bapak, saya sudah yakin kita sudah kembangkan Yahudi di bidang obat kimia dan medis, betul nggak? Sekarang tinggal masalah waktu. Ya, makanya Ibu Bapak wajib menyebarkan ilmu ini ke tetangga-tetangga. Kemarin tuh Pak Hendro ya dari Semarang, beliau ketua RW Pak, setiap warganya Bu diajak di totok punggung, subhanallah. Jadi kalau kita punya tetangga nih Pak di perumahan, aja di totok punggung. Itu kewajiban kita tuh. Hak mereka mendapatkan ya totok punggung untuk mereka lakukan di rumah. Ya, jadi mereka diajar itu. Sekarang apa ya sudah, ya tetangganya bisa totok punggung semua. Sampai pasien beliau yang parah-parah Pak, kanker payudara. Kalau kanker payudara beliau bilang totoknya bisa 3 kali sehari. Jadi Ibu Bapak kalau tangani pasien yang kanker payudara, entah kanker apa lagi itu, kanker rahim, sedang saya tangani kanker paru-paru stadium akhir ya. Saya sedang tangani kanker paru-paru stadium akhir, di polis dokter 6 bulan lagi usianya. Tubuh. Ibu menghadapi pasien macam itu, ibu pasien itu kanker paru-paru stadium akhir, kata dokter ibu usianya 6 bulan lagi. Napas sesak, bicara susah, kalau batuk ketarik semua sarafnya, sakit luar biasa badannya coba. Jalan sedikit saja dia nggak kuat. Totok 2 kali Bu, masya Allah. Dan izin Allah sekarang saya jalan jauh sudah kuat, bicara sudah lama, kata temannya sudah cerewet lagi dia. Saya bilang nanti anak ibu juga bilang begitu. Mama sudah sembuh, kenapa? Sudah cerewet. Jadi sekarang bicara sudah agak panjang dan tidak lagi sesak nafas ya. Jadi kalau penyakit parah, kalau bisa totoknya sehari 3 kali. Kanker payudara, kanker paru-paru stadium akhir, ya kanker serviks stadium akhir. Itu Pak kita totok sehari sekali saja atau 2 kali, itu 2 minggu sudah langsung stadium awal. Kalau totok 3 kali sehari, itu 5 hari segar dia insya Allah. Coba. Kemarin dokter Olah nonton yang kanker pankreas ibu-ibu sudah terkapar Bu, sudah seperti orang sakaratul maut, lidah sudah menjulur, koma Pak. Ya, masuk dari rumah sakit dibawa pulang. Ditata sama dokter Olah. Kemarin gue kirim video itu fotonya. Ini Ustaz, sekarang sudah naik sepeda motor sendiri. Belum ada 1 bulan. Ya. Jadi saya bilang sama trainer, sama terapis totok punggung, Bapak Ibu tuh harus betul-betul yakin dengan izin Allah semua penyakit di totok punggung itu bisa. Ya, patah tulang saja dengan izin Allah kuncinya di totok punggung, reposisi tulang bunyi di totok punggung, apalagi yang kanker tadi kan, ya. Bahkan di Batam sudah kanker dia ususnya, nggak bisa buang air sudah 1 bulan lebih, Pak, sudah besar perutnya. Ototnya berapa kali? Setiap hari Bu selama 3 bulan. Normal Bu sekarang. Sudah bisa bersih-bersih rumahnya. Alat yang dialihkan dia buang air besarnya, copot sendiri secara alami tanpa ke dokter. Kan dipasang selang ke samping kan? Pembuangan kan? Ya. Ternyata Pak ususnya rapat sendiri. Itu alat itu kedorong secara alami. Tanpa obat lagi. Coba. Ya. Jadi saya menyayangkan kalau ada Bapak ini masih ragu, ini nggak bisa jangan totok punggung bawa ke dokter. Nah itu saya sayangkan. Ya. Bahkan kemarin di Jambi itu ya, waktu saya di Jambi ada seorang anak bayi Bu, usia 14 hari, demam dibawa ke dokter, kata dokter harus diopnam. Akhirnya 2 bulan masuk ke ruang ICU. Akhirnya paru-parunya kerendam cairan, betul tidak? Infeksi paru-parunya.
Disedot cairannya, makin kerendam coba. Disedot cairannya, makin banyak cairan yang muncul dari dalam tubuhnya. Akhirnya pasang selang kan, karena nggak bisa napas kan. Oksigen nggak bisa lepas. Ya, saya bilang bawa pulang saja bu. Nah, dibawa pulang itu bayinya, walaupun akhirnya meninggal dunia karena agak jauh dari kita kan, nggak totok tiap hari kan. Ya, itu pasti bawa pulang. Saya totok 2 jam. Apa yang terjadi? Waktu saya totok terus itu berikat kanannya tebal sekali tuh. Banyak selain banyak lendirnya, terasa sekali pak. Otot terus apa yang terjadi? Itu selainnya keluar terus, dilap lagi, keluar lagi. Selainnya keluar secara alami tanpa perlu disedot. 2 jam langsung oksigen dilepas bisa napas. Saya sudah bilang sama trainer sama terapis totok punggung lebih dahsyat dibanding obat dan alat di ruang ICU, betul nggak? Saya sudah membuktikan. Maka kalau kita dari pagi sampai siang di sini, Pak, itu tiap jam mobil ambulans terdengar, betul nggak? Itu miris Pak ya. Mereka dibawa ke ruang ICU dengan biaya yang mahal, ya kan, tindakan dengan alat yang mahal, meninggal dunia, bawa pulang, setor nyawa, keluar uang banyak, betul itu? Ya. Kenapa enggak kita datangi nih puskesmas asal ambulan itu dari mana? Kita latih ke sana masyarakatnya kan. Ini tugas PW ya. Bagaimana kita bisa mendatangi itu ambulans itu. Nanti baca ambulan dikejar ya, mau ke mana dia itu. Ini sih, harus itu ternyata catat itu nomornya. Oh ini di Maros ini di ambulan kan. Ya. Tugaskan satu-satu begitu. Semua. Ya. Pokoknya 5 tahun ke depan dan lagi ambulan dari sana ke menuju Wahidin ya. Wahidin ya, dan lagi ambulan yang ke sana. Dan kita begitu. Ya, insya-Allah Pak ya. Jadi dengan izin Allah totok punggung lebih dahsyat dibanding obat dan alat di ruang ICU. Perkembangan penyakit terkini. Ya. Jadi Bapak Ibu udah yakin tuh ya dengan izin Allah totok punggung betul-betul ya lebih dahsyat dibanding alat dan obat di ruang ICU. Yang pasien-pasien parah tadi sebaiknya ditotok sehari 3 kali. Kanker payudara stadium akhir, ya. Itu yang kanker pankreas stadium akhir, kanker serviks stadium akhir. 2 minggu mau dibiopsi lagi stadium awal. Ya, pendarahannya berhenti, nyerinya hilang. Nggak perlu penghilang nyeri, nggak perlu penghenti pendarahan, nggak perlu obat penghenti pendarahan. Ya. Totok punggung lebih dahsyat dibanding obat penghilang nyeri. Kata dokter Indah Zaman, sahabat beliau, beliau bilang, Ustaz, muncul hormon-hormon endorfin saya rasa. Subhanallah. Ternyata hormon endorfin itu lebih dahsyat 200 kali lebih dahsyat dibanding morfin. Ketika dokter kasih penghilang nyerinya itu kankernya dengan morfin, ternyata kita bisa totok menghasilkan hormon endorfin yang lebih hebat dari morfin Pak. Jadi nggak perlu penghilang nyeri kalau ada pasien kita yang kanker ternyata. Ya, totok saja Bu. Kalau Ibu ketemu titiknya yang pas, itu insya Allah nyerinya langsung hilang. Bapak punya pasien kanker paru misalnya, cari Pak titiknya yang paling cepet, paling derajat, dapat tuh. Bapak tekan pelan-pelan, itu nyerinya langsung hilang insya Allah. Asal pas titiknya tadi kan saya bilang kan, ya. Asal pas titiknya insya Allah solusinya itu cepat kita tangani pasien kita. Terkadang kita nangka tidak pas. Nah, itu jadi masalah. Habis saya ditotok pada sakit semua. Sakit semua satu tolong anak buah Ustaz. Anak buah Ustaz kan dia bilang begitu. Ya. Anaknya kalau makan sedikit muntah. Saya belum sempat anak buah kan ke rumah anak itu Pak. Ya. Anak SD coba Bu. Ditotong sama anak buah saya. Aduh kesakitan anaknya, kok terlalu nggak sembuh. Artinya telepon saya, anak-anak sakit nih, makan sedikit muntah. Bisa ke klinik, bisa nggak sebelum praktek. Pagi-pagi dia datang, karena jadwal sudah full kan. Jadi di luar jadwal yang sudah ada gitu ya, emergency kan. Jam 7, jam 6 sudah datang. Saya letak pelan-pelan. Nah, dapat titik lambung ini. Saya lebih lama di situ. Dia nggak kesakitan, ya kan? Dengan izin Allah, ya, begitu pulang anaknya mau lahap dia makan. Apa anak SD bilang? Sama anak bau Ustaz, badan sakit nggak sembuh. Anak SD yang bilang dari Allah, bukan saya.
Sama Ustaz, yang sakit kok sembuh. Ya. Artinya apa? Anak SD saja bisa menilai kita, betul tidak? Ya. Anak SD saja bisa menilai. Jadi Bapak Ibu jangan meremehkan pasien kita. Anggaplah mereka orang pintar, kita hargai mereka begitu. Ya, hormati mereka, hargai mereka, ya. Betul-betul dapat. Nah, pelan-pelan terus dengan izin Allah dia makan langsung laku dan tidak muntah. Subhanallah. Langsung dia bicara macam itu. Maka saya sering jelaskan, ya kalau Bapak Ibu belajar tidak masalah lah. Kan itu belajar kan, melatih sensitivitas kan. Nggak apa-apa bagus begitu. Kan belum sensitif jadi kita kan, tidak ada masalah. Kan proses. Ya belajar mana kan nggak langsung kena pas kan. Berapa guru kita lesatkan. Ya kan begitu. Kalau mulai dia jitu kan gitu kan. Sampai kapan mulai jitunya? Sesudah 10.000 anak panah gitu kan. Sampai kapan ibu jitu mendeteksi pasien? Sesudah 1.000 pasien misalkan begitu kan. Ah, sekarang udah jitu, Masya Allah. Berhenti. Selesai Pak, masalah pasien kita yang dia rasa semua kena, kita tekan titiknya. Contoh pasien dari Papua sudah ditolak semua rumah sakit di Papua, sudah komplikasinya parah, perjalanan susah, dibawa ke Jakarta, referensinya di RSPAD atau Subroto Angkatan Darat kan. Sebelum RSPAD mampir ke klinik saya potong semuanya itu punggungnya, berhenti jadi saya, titik ginjal. Dari lagi kita berhenti titik liver, berhenti titik lambung. Jadi setiap penyumbatan, jadi saya berhenti otomatis. Belum selesai saya tahu apa beliau bilang sama anaknya. Sudah nak, jangan bawa ayah ke rumah sakit. Sudah kena semuanya. Ya, diundang saya ke Papua gara-gara itu. Ya, diundang ke Papua gara-gara kasus itu. Saya ke Papua, ternyata dia sudah ke kebun. Udah Ustaz, sekarang obat kimia saya buang semua, saya sudah ke kebun. Subhanallah. Ya. Pelatihan di Papua Barat di Manokwari, kota Injil itu ya. Manokwari kota Injil Pak. Jadi di pinggir jalan bukan spanduk, kalau di sana tanda salib. Kalau kita kan spanduk baliho kan, anggota dewan, caleg. Ya, balihonya itu Pak, tanda salib pinggir jalan. Ya. Wah, itu kota Injil. Kita pelatihan di kantor MUI Papua Barat. Ternyata ketua MUI tidak datang hari pertama. Mana Ustaz, saya bilang. Sakit parah Ustaz. Ya Allah, ternyata dia sakit parah. Besok harus datang, saya bilang. Bisa saya foto nanti kan begitu. Ternyata betul Pak. Waktu dia datang, jalannya pelan-pelan diseret ini. Pas duduk untuk bangun pun ternyata, aduh, begitu luar biasa sakitnya, harus pelan-pelan juga. Ternyata beliau ditabrak mobil dari belakang, mobilnya ngebut, udah Pak. Keseret jauh. Upaya nggak Pak? Harusnya sudah meninggal kan? Kesiram air radiator juga, subhanallah. Jadi saya bilang nggak kebayang Ustaz, itu kita kebayangnya Ustaz sudah meninggal dunia karena mobilnya ngebut. Ya, saya bilang kan Ustaz ketua MUI, ketua partai itu sudah meninggal. Ya, berzikirkah dia, bersedekahkah begitu ya, Allah selamatkan. Begitu datang pincang dia berjalan, duduk pun agak sulit, ya saya totok 2 jam kira-kira tanpa saya sentuh sedikit pun kakinya, ya langsung berdiri normal, berjalan pun langsung normal. Nah di situ awal mula tetap umum di Papua. Kalau beliau bilang seperti mukjizat, subhanallah. Nanti kita undang lagi Ustaz ke Papua yang bayar semua MUI Papua Barat, pas peserta semua gratis, tak perlu kontribusi. Ya harusnya Januari kemarin beliau sudah, kalau saya lihatin panitia saya bilang nggak bisa Januari sudah penuh kemarin kan. Nanti pada Februari saya bilang kita atur jadwal lagi. Ya, jadi apa artinya? Begitu hebatnya ditabrak mobil Pak, sudah begitu sakit kakinya, tanpa kita sentuh sedikit pun kakinya, dengan izin Allah bisa berjalan normal kembali. Terkadang kita kan nggak begitu, kakinya tuh kayaknya perlu diurut juga, karena nggak begitu. Atau pasiennya satu, terkadang pasiennya begitu, kok kakinya nggak dibuka? Diedukasi Pak, jangan dituruti. Diedukasi, ya Pak, saya nggak pegang kaki Bapak. Kenapa Pak? Karena Bapak pegang sendiri saja bisa. Nggak perlu saya Pak. Kalau punggung Bapak nggak bisa, maka punggung saja. Kalau kaki urusan Bapak lah, bukan urusan saya. Ya, Bapak rasa
saja Pak, saya nggak sentuh kaki Bapak, besok Bapak rasa selalu kaki Bapak bisa normal kembali. Ya, bisa enteng lagi, begitu ada edukasi. Kenapa? Karena saya dapat pasien di Totong Punggi dulu kakinya lumpuh. Ya, jalannya macam ini tuh. Karena ini lumpuh total Pak, tidak ada tenaga. Habis di Totong Punggung, terapisnya ngakunya terapis Totong Punggung, tapi habis itu kakinya diurut. Demi Allah Pak, jalannya kayak gitu. Ya, sok lagi dia. Ya, ibunya telepon saya, Ustaz, anak saya di Totong Punggung lumpuh. Kalau saya nggak kaget, kenapa? Nggak mungkin kan gitu kan. Jadi saya biasa-biasa saja, nggak mungkin tuh saya bilang. Ada yang lumpuh saya tonton jalan, saya bilang. Nggak mungkin ya, bukan gitu kan? Logikanya nggak mungkin ya kan? Yang lumpuh saja ditonton jalan, nggak mungkin yang jalan ditonton lumpuh, betul nggak? Oh anak ibu saya bilang, ya, di bawah anaknya betul, jalannya macam itu Pak. Ya Allah saya bilang, diapain Bu? Ditonton punggung Ustaz. Ya Allah nggak mungkin Bu saya bilang. Baru beliau cerita, habis tonton punggungnya diurut kakinya. Nah itu bukan tonton punggung saya bilang. Diurut kakinya kan? Dan itu bukan tonton punggung saya bilang. Ini ibu saksikan saya bilang. Saya tak sentuh sedikit pun kaki anak ibu. Langsung Pak saya bilang, saya tak sentuh sedikit pun kaki anak ibu. Saya tekan itu di atas panggulnya kan? Yang lumbar 45 yang paling cekung itu kita cari di tekan lagi ke belakang. Dengan izin Allah besok pagi anaknya bisa jalan lagi. Ya. Jadi nggak perlu Pak diurut kaki, reposisi. Bahkan tadi Pak Amir Musa menyatakan kalau pakainya tidak parah Ustaz, nggak usah direposisi, tulang itu balik sendiri ke posisinya. Ya. Yang bilang pakarnya Pak, bukan saya langsung. Kalau patahnya tidak parah Ustaz, ya sekadar saja sedikit dia geser begitu misalkan, itu tanpa direposisi tulangnya balik sendiri. Mungkin kalau parah macam ini bergesernya kan, itu mungkin perlu reposisi ya. Tapi kalau tidak parah, segini saja dia bergeser, itu tanpa direposisi Ustaz, tulangnya balik sendiri dengan tontok punggung. Makanya perlu nanti sesekali kita undang beliau, atau TFT berapa nanti kalau mau di Makassar tuh. Ada yang sudah standarisasi berapa orang? Yang sudah standarisasi. Kalau perlu didata, diadakan standarisasi di atas 30 orang, TFT bisa di kota Makassar misalnya. Di atas 30 orang ya, bisa di Makassar. Panggil Pak Amir Musa, pakar patah tulang. Saya bilang beliau sudah hatam patah tulang. Sekarang perkenalan patah hati. Sudah selesai Pak, 25 tahun coba. Apa gunanya? Ya, sudah hatam patah tulang. Ya, jadi ibu bapak itu dapat ilmu luar biasa. Kenapa kalau saya nggak seperti beliau kan? Beliau lebih hebat dari kita, lebih hebat dari saya untuk patah tulang ya. Karena beliau banyak praktek di situ, sudah membuktikan. Kalau saya kan di Jakarta banyak pasien-pasien yang lain kan, yang patah tulang jarang gitu. Ada juga komentar patah tulang ibu-ibu. Ini macam ini, dia berjalan, kaki ini tangannya nggak ada duduk. Patah di sini ya Pak, nabrak motor. Ya, saya naik motor Ustaz. Tiba-tiba dari samping motor, ini ada anak TK, murid saya di depan. Jadi menghindari anak TK kena tabrak, saya lindungi anak TK itu. Tangan beliau yang patah ditabrak dari sebelah kanan, patah tangannya Pak. Kedukun patah tulang disambung, ternyata nyambungnya tidak pas. Jadi nggak bisa ditekuk, nggak bisa gerak jarinya, bengkak. 4 bulan nyambungnya tidak pas. Kalau dibawa ke patah tulang lagi, ditarik lagi, kira-kira berani tidak? Nyambungnya kan nggak pas, Bu, sudah patah tulang 4 bulan. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita ya. Kalau terjadi pada diri kita Pak, sudah patah itu, nyambung tidak pas, berani nggak ke balik ke dukun patah tulang tadi dipatahin lagi, berani nggak kira-kira? Ya. Ada Sauki, kenal Sauki dari Lombok kan? Habis di 9 waktu itu, ibu, alhamdulillah si ibu. Saya lagi ada pasien ibu tuh, anak saya ada Sauki dari Lombok, masih bawa dia bambu untuk bidainya kan? Ya, langsung dibongkar. Ternyata salah sambung. Potong buru-buru Pak, ditarik kerak, tak sedikit pun merasa kesakitan. Dasarnya tonton punggung untuk patah tulang, ternyata kunci patah tulang ada di tonton punggung. Langsung dipindai lagi, udah pas kan? Bambu segini nih, samping-samping
ikat lagi dipindah lagi, itu langsung bisa tekuk, jari langsung bisa bergerak, malamnya tertidur nyenyak. Coba suaminya cerita sama saya lihat Ustaz, alhamdulillah nyenyak tidur. 1 jam kemudian khawatir kan tidak nyenyak kan, cek lagi, alhamdulillah nyenyak tidur. 1 jam kemudian cek lagi, alhamdulillah suaminya tidak tidur. Nyenyak banget sih. Kenapa? Karena nyambungnya pas, betul nggak? Yang tidak jadi pembengkakan, yang tidak jadi lebam lagi itu langsung dia elastis lagi, ya. Jadi kunci patah tulang ada di totok punggung. Ya Allah, lengkap bu. Makanya saya bilang kalau mau fokus saja totok punggung selesai sebenarnya. Herbal hampir tidak diperlukan, herbal yang paten tidak perlu. Dokter orang membuktikan yang kanker batang otak coba yang sudah kejang-kejang itu, tak sedikit pun pakai herbal. Kenapa? Tubuh kita sudah cukup cerdas, betul tidak? Sel darah putih melawan apa? Virus dan bakteri. Sel darah merah membawa oksigen dan nutrisi, betul? Selesai, Pak. Ya mungkin dengan herbal bisa membantu lebih cepat nutrisinya kan begitu kan, tidak masalah, kita nggak larang juga bu, mau minum obat soda, minyak zaitun nggak dilarang juga pak, ya. Tetapi secara umum tidak perlu herbal yang begitu mahal, itu maksud saya, ya. Sudah jelas tuh ternyata. Ya yang kanker pankreas dokter sudah nggak mampu, kanker batang otak dokter nggak bisa, ternyata dengan izin Allah tadi sel darah putih melawan virus bakteri, sel darah merah membawa oksigen dan nutrisi. Selesai, organnya bisa recovery secara alami. Saya buktikan pada pasien saya yang serosis hepatitis. Pernah dengar nggak tuh Pak Bu? Serosis hepatitis yang perutnya sudah besar, buncit gitu, badannya kuning, betul nggak? Matanya kuning. Kalau kita hijau ya, kuning bu, ya. Virusnya tinggi, sampai 10 ribuan lebih tuh, ribuan lebih lah, puluhan ribu pak virusnya. Kata dokter, Bapak harus minum obat antivirus setiap hari. Untuk apa dokter? Untuk menghambat kematian Bapak. Bisa sembuh dok? Tidak bisa pak. Bapak hanya menghambat kematian saja ini. Karena secara medis bisa nggak disembuhkan serosis hepatitis? Tidak bisa. Saya tonton bu, masya Allah, sel darah putihnya melawan virus bakteri, sel darah merah memperbaiki organ secara alami. 6 bulan memang butuh waktu. Setiap bulan medical check up karena gratis dari kantornya, membaik itu SGOT, SGPT-nya turun, virusnya makin menurun. 2 bulan kemudian cek lagi, makin baik SGOT, SGPT makin bagus, virus makin turun. 6 bulan ternyata normal semua, dicek semua normal semua. Dokternya begitu gembira luar biasa, wah hebat, baru kali ini hepatitis sembuh. Dokternya senang sekali Ustaz, nggak diberitahu, nggak tega Ustaz ngeliatnya. Itu Pak, pasien kita itu nggak tega Ustaz. Sama pasiennya TBC yang sudah akut, berat badan 60 kilo Pak, habis tinggal pulang jadi 40 kilo. TBC sudah akut, biasanya kasih dokter kasih apa? Antibiotik bukan? Boleh nggak berhenti kalau 6 bulan? Boleh nggak berhenti kalau 9 bulan? Boleh nggak di stop obatnya? Nggak bisa. Begitu datang bu, tinggal tulang badannya pak. Ya Allah, obatnya sekali minum 11 antibiotiknya. Saya bilang buang pak obatnya. Berani nggak disuruh buang obatnya? Kata dokter nggak boleh diputus Ustaz. Betul nggak? Kalau dibuang nanti dari nol lagi, betul nggak? Ya. Saya bilang kok udah dibuang jangan dari nol lagi, ya dibuang saja sudah. Ya. Pas jam 1 jadwal minum obat, dia lupa bawa obatnya. Kata kakaknya, tuh kebetulan tuh gak bawa obat. Tonton lagi, ya Allah, dengan izin Allah Pak. Saya ke dokter itu dahaknya kan, subhanallah, normal. Di ronsen paru-parunya Pak, normal dengan izin Allah. Langsung dokternya senang, luar biasa, selamat ya Pak. Perawatnya pun semua ucapkan selamat. Dia pikir karena obatnya. Kata dia, memang pakai obat kalian. Orang tukar punggung, subhanallah, di situ terbukti. Jadi kalau Bapak Ibu dapat pasien paru-paru yang sudah parah, itu sudah pulih, badannya sudah habis, obatnya begitu banyak, suruh buang semua obatnya, nggak usah takut. Apa cerita kakaknya sama saya? Ustaz, adik saya sudah parah, jadi sudah kaku.
Saya kalau berdoanya bagaimana Ustaz? Saya berdoanya tinggi Ustaz, ya Allah, tak tega saya lihat adik saya, cabut saja nyawanya ya Allah. Doanya begitu Pak kakaknya, cabut saja nyawanya ya Allah, sampai kayak gitu coba. Saya bilang untung adik bapak nggak dengar, kalau dengar marah dia. Ya. Demi Allah Bu, doanya kayak gitu, cabut saja nyawanya ya Allah. Begitu kita tonton dengan izin Allah, rutin cek rumah sakit tiap bulan normal, sekarang berat badannya 62 kg. 62 Pak, normal semua. Masih ragu Bapak Ibu dengan otot punggung untuk kasus-kasus berat? Ya. Kalau saya enggak, saya bilang separah apapun penyakit pasien kita meninggal, enggak ditelepon di ICU pun meninggal, saya bilang betul enggak? Ya. Kalau meninggal kita kan sambil kita talkinkan yang parah-parah kan? Coba di ruang ICU bisa nggak ditalkinkan? Nggak bisa, rugi kita. Ya. Saya sudah sangat yakin separah apapun penyakit pasien saya, separah apapun orang tua saya, nauzubillah semua tidak terjadi, saya sudah yakin totok punggung sebagai alternatif solusinya. Nggak perlu dibawa ke ICU. Bukan kita nggak sayang Pak, karena kita sudah yakin totok punggung lebih dasar dibanding obat dan alat di ruang ICU. Terkadang keluarga gitu kan, kamu nggak sayang sama ibu, kok nggak dibawa ke rumah sakit, pernah nggak begitu? Balikin Pak, saya sayang sama ibu, justru saya tidak bawa ke rumah sakit. Dibalikin kayak gitu. Coba di rumah sakit masuk ruang ICU, dihajar tuh pakai alat-alat bantu. Bisa nggak kamu bimbing ibu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bisa tidak? Balikin kayak gitu aja. Meninggal di sini pun meninggal, di ICU pun meninggal, kan gitu kan? Yang terpenting bisa kita bimbing, kita talkinkan sebelum meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu jauh lebih penting Pak. Itu maksud saya. Ya, jadi taupolis itu harus lebih yakin, ya seyakin-yakinnya bahwa totok punggung lebih dasar dibanding obat dan alat di ruang ICU. Ini nggak demam berdarah dia panik, corona dia panik kan gitu. Saturasi 30 Pak, dia totok naik 80. Saturasi 50 Pak, dia totok 4 jam, normal 90. Memang ototnya 4 jam, kan sudah yakin kan gitu. Kita kan kalau nggak yakin susah Pak, baru 1 jam udah nggak bisa, putus asa, betul nggak? Nggak bisa nih, udah 1 jam ditotok masih sesak, nah udah mau ke rumah sakit, pernah begitu kan? Ya kan? Kalau saya yakin sampai pagi lagi pun saya totok, saya sudah yakin begitu. Yang lebih efektif ditotok ketimbang dibawa ke rumah ICU. Itu maksud saya. Ya, memang butuh waktu lebih lama, mungkin begitu ya, butuh waktu lebih lama, mungkin 4 jam, mungkin 5 jam, tapi yakin dengan izin Allah lebih dasar dibanding di ruang ICU. Paham ya? Begitu ya? Begitu yang bisa sampaikan, cukup ya saya. Lebih detail lagi nanti di TFT. Lebih detail lagi itu bagaimana penanganan patah tulangnya, pembidayaannya ya. Kita berharap TFT 12 nanti Desember di Bogor. Kalau bisa TFT 13 di Makassar. Bulan apa tuh kalau 13? Bulan Januari. Desember nanti di Bogor yang sama. Ya, itu 13 diatur nanti kan? Ya. Dikumpulkan dari sekarang standarisasi, yang belum standarisasi ya 30 orang lah ya. Nanti kita undang Pak Amir Muson yang pakar patah tulang tadi. Ah itu bapak-bapak bisa. Salah satu paling tidak harus pakar, harus bisa mengikuti ya. Nanti reposisi tulang yang patah. Subhanallah. Paham ya? Sisi ekonomi juga ada ternyata prospek ekonominya. Kemarin datang dari Papua Dr. Jen, dokter Pak S3 ngajar di Unipa. Beliau bilang sama saya, Ustaz, saya nonton tuh pada ngajar aja, selesai ngajar jam 4 baru pulang kan. Sampai malam paling 2-3 orang setiap hari. Tapi penghasilan total punggung Ustaz 2 kali lipat gaji sebagai dosen. Di Papua total punggung jadi pengobatan yang dinanti-nanti. Karena kasus tadi ketua yang di Papua Barat itu. Begitu beliau sembuh saat itu Kapolres, pejabat-pejabat daerah pada tanya, kok Ustaz bisa sembuh? Diapain? Atau tak punggung, baru kelihatan kata tak punggung pejabat-pejabat itu Pak. Sekarang pasien beliau banyak pejabat-pejabat daerah itu, ya, dokter sini. Ya jadi beliau selesai ngajar jam 4 pulang, ngotot di rumah, paling 2-3 orang. Kalau 1 minggu agak ramai Ustaz. Jadi penghasilan dari total punggung 2 kali lipat gajinya sebagai dosen. Ya karena fokus total punggung saja. Subhanallah. Kalau bukan tidak masalah, di bekam saya kan tidak ada masalah. Kita perbolehkan kan begitu ya.
Tapi dengan metode lain kalau bisa dihindari lah. Ya, nanti bapak capek hasilnya pun tidak maksimal. Yang malah cedera. Kalau nggak ahli kan cedera ya. Misalkan yang reversi tulang itu kalau nggak ahli bahaya Pak. Kalau kita nggak ahli jangan. Itu maksud saya. Oh tidak makan yang jangan dilakukan. Sekedar coba-coba janganlah. Gitu. Ya. Kalau saya ke Batam, ya Allah, Bu Reni jemput di Batam, Ustaz. Mobil ini sengaja dijemput Ustaz, hasilmu di Kota Punggung. Gitu Pak. Di Batam sekarang banyak pasien dari Singapura ke Batam. Bayarnya pakai dolar Bu. $100. $100 berapa kira-kira di Singapura? 300 sampai 400 ribu ya. Jadi di Facebooknya kipasnya pakai dolar Bu. Kalau di Batam kipas pakai dolar, kita pakai kipas biasa. Boleh tetap hubung ya. Ya. Besok kita kirim 3 orang ke Malaysia. Ya, jadi kalau ada yang mau ke Malaysia, hubungi saya, kita kirim ke sana untuk jadi terapis otot punggung. Kita sudah menyebar di beberapa daerah bagian di Malaysia. Gratis, nggak usah bayar insya Allah. Ya, sudah kira-kira 3 orang. Lalu di Pulau Seribu juga. Jadi ibu bapak banyak-banyaklah baksos untuk menolong masyarakat. Itu menurut saya. Kita diundang di seluruh Kepulauan Seribu. Semua Kepulauan Seribu sudah mengundang kita. Sudah Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Rancang. Masih banyak pulau yang lain Pak. Itu sudah mengundang kita untuk ke sana. Kapan kita datang mereka siap? Ya. Di pulau itu Pak lebih mudah informasinya. Satu orang kita tangkap selesai itu. Kenapa? Dia akan cerita satu pulau. Saya tahu Pak. Koyoknya ada 8 di punggungnya. Untuk Bapak enteng semua dia rasa badannya. Langsung pulang balik lagi bawa pasukan. Tapi dia bilang sama Ustaz, datangkan terapis otot punggung ke Pulau Seribu, bayar pun tidak masalah. Daripada kami ke dokter sudah bertahun-tahun tidak sembuh gitu Pak. Ya. Maka besok kita kirim 4 orang ke Pulau Seribu, setiap minggu bergantian. Bayar seikhlasnya mereka di sana Pak. Ya. Jadi kita nggak berharap uang juga, karena berdakwah di sana kan ya kan. Tapi mereka bayar kan yang dilarang juga kan begitu. Jadi mereka bayar seikhlasnya nanti untuk terapis yang di sana. Setiap minggu bergantian. Berangkat hari Senin, Jumat sore dia pulang. Kalau Sabtu Minggu banyak pengunjung, hotel penuh penginapan. Jadi kita tutup, orang dari luar kebanyakan kan. Nah kita bukanya Senin sampai Jumat ke sana. Ya, di sini pun bisa insya Allah. Buat baksos-baksos di pulau-pulau kan ada kan pulau-pulau kan. Wah itu bagus tuh semua. Kemarin sama Prof Aster kita ke mana? Leang-leang ya. Diajak ke sana, nanti sana dibangun tuh. Ya mudah-mudahan beliau sudah keluarga Ibu Prof ya sudah menyiapkan lahan 2 hektar untuk jadi kampung kampung Quran insya Allah. Saya bilang sama teman-teman nanti kita punya kantor PW di sana. Ada pendopo buat melatih masyarakat sekitar begitu ya. Ya. Nanti masyarakat berdatangan bangun gazebo buat terapi. Yang nonton anak yatim yang di Pondok Quran. Dan masyarakat sekitar yang kita latih. Tapi yang pertama kan standby yang sudah bisa dulu kan. Nah begitu, bayar seikhlasnya saja. Jadi pertama kalau di sana ya. Nanti Topures harus siap ditempatkan di sana, itu maksud saya. Pada duitnya sedikit seikhlasnya. Dengan begitu. Itu dakwah di sana melihatnya. Ya. Kalau nanti ditempatkan oleh PW, siap insya Allah Ibu Bapak ya. Nanti kita buat kantor PW di sana dan 3 penginapan untuk PW. Jadi kalau teman-teman dari Jakarta, dari Batam datang, kita sudah tuan rumah sudah punya tempat untuk penginap tamu. Nanti dibuat saja set plan-nya, ya paling ya 200 meter kita minta, maka begitu. Di dalam set plan dimasukkan kantor PW Sulawesi Selatan, lalu 3 penginapan. Kalau tidak ada tamu, disewakan buat kas PW. Ya begitu ya. Kalau ada tamu dari luar kota, tamu-tamu kita, baru mereka tinggal di sana. Jadi mereka nggak perlu sewa tempat di hotel, Pak, itu maksud saya. Teman dari seluruh Indonesia, dari NTB, mau dari Maluku Utara, dari Ambon mereka datang ke Sulawesi. PW sudah punya tempat untuk menyambut tamu. Nah, tempatnya di sana Pak bagus, gitu ya, maksudnya begitu ya. Target saya Bismillah Pak. 2 tahun ke depan itu tempat ramai dikunjungi ribuan orang insya-Allah. Ya, buat sawah foto. Orang berdatangan, kenapa? Bayar seikhlasnya. Kok enak tempat di sana? Kan kenapa? Wisata kan tempat sebelum berbakalan ya, leang-leang itu kan, ya. Di situ ada tempat itu.
bagus ya. Jadi nanti topuris yang ditempatkan di sana niatnya ikhlas untuk berdakwah. Dapat uang mungkin nggak banyak, karena apa? Karena mereka bayar seikhlasnya ya, begitu maksud saya. Nanti ada dituliskan PW, ini untuk berjihad kita begitu ya. Kenapa? Karena tugas utama kita pertama untuk berdakwah. Berdakwah itu siap untuk apa? Siap untuk susah atau senang? Siap untuk susah. Ya. Jadi waktu kita ke bulan 1000, Pak, itu ombak sedang tinggi kemarin kan, bulan Januari, Februari, April paling tinggi tuh. Angin barat kan? Nah kita bulan April sana. Maret ya, pas tinggi-tinggi ombak itu. Sampai ada perahu yang tenggelam di Kepulauan Seribu, satu orang meninggal tuh, anak WNI warga negara asing kalau nggak salah ya, Taiwan ya. Nah memang ombaknya sedang tinggi. Saya waktu ombak tinggi ya sudah pas rasanya. Lihat yang berdakwah sama berdakwah karena Allah ya sudah Allah. Kita pasrah pada Allah kan begitu. Ya kalau meninggal ya Allah jadikan kesahidan ya Allah begitu saja. Ya itu kalau kita gas terus, oh bisa hancur kapal kita di atas ombak. Jadi begitu ombak besar ya kan turun gas kan. Ya kita sudah pasrah gitu ya. Jadi ibu bapak siap bersusah-susah, siap berlapar-lapar. Kenapa berlapar-lapar? Berdakwah kita kan mereka kan terkadang lupa atau bagaimana nggak menyambut kita, lupa kasih makan, begitu terjadi. Sampai di Pulau Panggang tuh teman-teman nunggu. Dapat makan malam tidak ya? Makan siang doang. Ternyata dari siapkan makan malam. Siang, zuhur sampai malam tidak ada makan lagi. Kita sudah siap. Kalau kita nggak siap, kira-kira perut bunyi nggak tuh? Siap nggak siap bunyi. Nah, mindsetnya masih lah, ya kan? Nggak siap untuk berlapar-lapar kan? Ya, pasti percuk-percuk. Karena nggak siap berlapar-lapar, jadi kita santai saja tuh. Nah, barangkali baca tidak kita makan malam. Sudah kan selesai kan? Ya. Jadi perut saya nggak bunyi tuh, nggak percuk-percuk. Nah, besok baru kita cari makan gitu. Ya jelas ya. Jadi siap bersusah-susah, siap berlapar-lapar. Nanti kalau ditempatkan di layang-layang itu, Bapak Ibu siap ya insya Allah ya. Untuk bansos, ya siap kita menolong masyarakat di sana, melatih warga di sana untuk bisa tutup punggung hingga nanti yang menonton itu mereka, warga sekitar. Ya, jadi ekonominya meningkat, secara umum kesehatannya pun juga meningkat. Begitu ya. Gambarannya, targetnya sih setiap PW punya macam itu nanti, punya kantor PW, punya penginapan, Bang. Kalau di Banten, di Bintan, di Batam, di Bintan saya di Taman itu, bisa nanti ada jemaah saya wakaf 2 hektar, nanti kalau saya bangun pondok Quran, bisa bantu kampung sehatnya, insyaallah. Ya, jadi di Batam sudah ada sekitar 2 hektar kita disiapkan di sana, satu buat pondok Quran, kita bantu untuk buat kampung sehat. Ya, daerah lain pun begitu kalau bisa. Ya setiap PD nggak masalah tuh, kalau PD ada tempat PD lebih bagus lagi kan, lebih banyak gitu kan. Kampung sehat, kampung Quran, kampung sehat, kampung Quran. Mungkin Sulawesi bukan hanya PW, PD pun punya semua, luar biasa. PD kan luas nilainya kan. Nah, mungkin satu nggak cukup kalau PW saja. Setiap PD punya lebih bagus. Begitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Ya saya terutama yang punya bicara tadi banyak kesalahan. Mohon dibuka, kita maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya enggak? Satu Ji. Oke, boleh Pak Ustaz berkenan untuk ditanya. Silakan. Iya bisa. Saya kasih keluar. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Ustadz itu masalah bagaimana cara kita supaya bisa menekuni apa itu tutup punggung patah tulang. Terus terang saya itu fisioterapi, tapi kadang agak ngeri juga kalau harus rekonstruksi patah tulang yang sudah overlapping, yang patahnya sudah dua-duanya. Saya biasa kadang
langsung suruh ke rumah sakit. Tapi saya bahagia juga tinggal di pondok pesantren tersebut karena setiap ada, kan di situ paling banyak kasus seperti itu. Kalau bukan dislokasi, ada tulang. Karena anak-anak banyak dan lumayan aktif, manjat pohon apa. Kadang banyak, sering itu ada yang jatuh patah. Itu dia selalu datang ke rumah atau saya ditelepon, tolong lihat dulu ini anakku. Jadi kalau dia patahnya parah itu langsung bilang bujuk saja ke rumah sakit. Saya tidak berani. Saya profesi saya di fisioterapi, tapi terus terang saya tidak berani. Terus tapi biasa saya tangani kalau dia ngotot dia tidak mau ke rumah sakit, saya baru berani. Yang penting istilahnya dia mengikuti saran saya, tidak cari lagi dukun-dukun lain. Nah itu baru saya mau siap. Tapi alhamdulillah sudah berapa kasus saya tangani, baik itu dislokasi maupun tak. Alhamdulillah saya totok, terus saya totok dan saya ada reposisi memang di tangan. Alhamdulillah semua puas. Yang mau saya tanyakan, bagaimana saya bisa mendalami ini totok punggung di patah tulang? Adakah maksudnya pelatihan khusus supaya saya bisa daftar begitu? Terus bisa yang kedua, ini kalau kondisi hepatitis itu kan afwan Ustadz, itu dia menular. Terus terang kalau saya lihat Ustadz itu jarang pakai kaos tangan, nggak takut gitu kan, karena dia itu menular lewat keringat. Saya rasa agak riskan kalau misalnya kondisi seperti itu kita tidak melindungi diri kita. Ya, itu titiknya di mana Ustaz? Kadang itu saya cari, itu setengah mati cari. Terus terang itu, karena apalagi kalau dia kondisi sudah diabetik, ditambah lagi dengan penyakit hepatitis, itu kan sudah komplikasi berat. Dia pasien selalu bilang, saya biasa jadi bekam maka sebenarnya saya tidak berani. Saya tidak berani kalau bekam langsung seperti itu. Saya maunya saya totok dulu. Saya totok apa ini kondisinya, bisa saya bekam atau tidak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, baik, tadi untuk khusus patah tulang nanti di TFT 12 di Bogor atau mungkin TFT 13 di Makassar, lagi diadakan di Makassar ya, itu langsung diundang Pak Musen pakar patah tulang. Perlu praktek itu di TFT 11 praktek kali kemarin. Di mana waktu itu? Oh iya, di sini di Dermagi. Iya, itu lagi. Mahendro Bu di Semarang itu setiap TFT ikut. Karena setiap TFT ada ilmu baru Pak, selalu berubah. Ya, jadi ibu nggak cukup tuh kalau TFT sekali sih nggak cukup. Kalau belum dapat kan pengalaman itu, ya nanti patah tulang dapat lagi. Nanti 13 ada khusus patah tulang. Ya, jadi betul-betul ada prakteknya, siapkan alatnya semua, betul-betul praktek. Tapi sudah kita kata banyak udah totok punggung aja, nanti juga tulangnya rapi sendiri. Kalau tulang rapi juga baru direposisi. Dan gampang kan? Jadi nggak usah panik Pak, totok punggung aja kalau dia. Semua yang patah totok punggung aja dulu. Bagian mana tangan ya kalau berikat kan begitu kan bagusnya. Kalau kaki ada atas panggulnya kan gitu kan. Udah totok punggung aja kata beliau. Nanti kalau yang pengen reposisi sendiri, tinggal dipindah. Kalau masih belum reposisi, baru kita reposisi nanti kan pelan-pelan kan nggak kesakitan ya kan? Geser apa?
Ya. Nah, betul. Ya. Ya. Betul, bisa. Ya. Jadi totok punggung caranya lebih elegan dibanding dengan patah tulang. Menurut patah tulang mentalik aja kesakitan pasien dia nggak peduli. Totok punggung dia totok dulu, dia kendor, baru kita reposisi. Terkadang tidak perlu direposisi, dia reposisi sendiri langsung dipindah kan begitu kan? Itu lebih gampang totok punggung. Tadi yang kedua hepatitis. Dokter orang bilang nggak mudah bukan kalau hepatitis tidak semudah itu. Dokter yang bilang nggak keringat nggak juga Pak Ustaz katanya nggak semudah itu. Kita ketakutan saja terkadang kan? Corona, ketakutan corona. Sampai ngasih makan ibunya pakai sabun. Makan dulu Bu. Karena tadi kita kembali itu, ya. Kalau hepatitis ada teroleh kan saya bilang Pak ya, itu agak sulit penularannya, agak sulit nggak begitu sering kena keringat ketularan enggak gitu ternyata ya. Nggak semudah yang kita bilang tadi itu, penularannya sulit juga Pak, nggak semudah itu. Kalau corona saya nggak pernah pakai masker, nggak pernah pakai sarung tangan, tangan corona ya biasa-biasa saja sama, ya gitu ya. Jadi waktu corona rame, ya kita biasa-biasa saja Bu. Yang isoman saya datangi nggak pakai masker, orang biasa. Ya, kenapa? Karena itu konspirasi saya yakin. Jadi kita biasa-biasanya nggak terpengaruh konspirasi Yahudi itu. Sekarang demam berdarah lagi rame lagi tuh. Setiap hari udah demam berdarah. Kenapa? Karena mereka menjual vaksin. Nggak ada vaksinnya, belum ada yang jual vaksin, ada belum yang jual vaksin? Nggak ada. Ya, beritanya dimunculkan terus. Kenapa? Mereka ingin jual vaksin, sama kayak corona kemarin, berita dimunculkan terus, mereka ingin jual vaksinnya, itu konspirasi, ya. Jadi gue nggak usah terlalu tadi apa gitu ketakutan luar biasa dengan corona dan virus lain begitu ya. Ya kalau hepatitis memang dikhawatirkan menular tadi ya, tapi ada kita punya dokter juga kan, ya. Tak semudah itulah usaha penularannya gitu ya. Nanti itu bisa langsung dengan dokter olah tuh, ya, atau hepatitis dan sebagainya. Hanya dokter olah kan dokter menonton gitu ya, tanpa sarung tangan ya, begitu. Jelas ya Ibu ya, cukup ya karena makan sudah datang. Habis. Kalau sudah makan kan nggak usah ngomong. Jadi cukup saja begitu ya, karena sedang masak juga ya. Masak lagi ada lagi. Oh Ibu masih ya, silakan. Kita perhatikan kelompoknya silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya masih pemula, sedikit mungkin mau share dan juga mungkin bisa membantu saya share pengalamannya Ustaz untuk menjadi pengetahuan buat saya. Saya sudah pernah mengikuti pelatihan, tapi pada dasarnya saya banyak belajar dari pengalaman saya di Totok, bukan pengalaman saya menotok, tapi pengalaman saya di Totok. Saya pernah di bedah tumor gusi. Saya sudah sangat capek dengan obat. Saya minta dibantu Bu Elis. Totok saya sampai 7 hari berturut-turut. Itu saya buang semua obat karena ini nyeri bengkak itu tidak berhenti, dan alhamdulillah itu saya sangat terasa. Tapi sebelumnya saya di sini mengantar orang kurang lebih 1 tahun, saya mengantar orang untuk ditotok. Saya tidak pernah mau ditotok Ustaz, padahal saya punya pengalaman stroke, sakit, berbagai komplikasi, itu saya takut ditotok. Tapi setiap orang yang saya bawa selalu bilang, wah enak rasanya, enak ini, pengalamannya bagus. Sampai kemudian kurang lebih setahun saya baru tertarik, saya ditotok pertama kali Indonesia. Saya meriang efeknya, tapi sudah disampaikan bahwa ada efek healingnya. Akhirnya besoknya berturut-turut saya totok. Saya merasakan sejak itu saya mulai lebih luas lagi. Tapi sebelum saya ditotok saya sudah panggil bantar terus orang. Nah, saya belajar dari saya sering ditotok itu, tertarik, sering dipanggil Bunda Nova ikut pelatihan, tapi tidak pernah bertepatan dengan waktu. Sampai kemudian bertepatannya, berjodohnya dengan Bu Elis. Kemudian saya belajar di beberapa tempat saya berada karena sudah ditahu. Saya mencoba, tapi mungkin pengetahuan saya belum
terlalu bagus Ustaz, tapi apa yang disampaikan itu bahwa ya totok saja, salah saja itu ada manfaatnya, apalagi kalau benar kan, itu yang saya pegang awalnya. Dan alhamdulillah pengalaman mungkin kalau saya ikut standarisasi mungkin sudah bisa ya, saya sudah menotok, kalau hitungan saya sudah ada 80-an orang punya pengetahuan yang minim sekali menurut saya apa yang saya dapatkan, tapi beberapa orang merasakan, termasuk yang membuat bagi saya bukan bayarannya yang membuat saya bahagia, tapi orang bisa sehat, termasuk bapak saya. Ini pengalaman saya, saraf terjepit, dibawa di sini, ditotok, dibawa ke dokter, di apa itu tidak bisa, tapi saya pulang di kampung dengan sudah saya latihan dari pegal-pegal semua, tapi saya sudah terlatih dengan menjadikan seperti saya tempat praktik saya. Saya pulang totok bapak saya, alhamdulillah 3 kali. Tadinya dia jalan pincang sudah beberapa bulan, itu dia rasa kembali normal berjalan. Dan setiap saya pulang itu dia minta ditotok, 3 kali saya totok, bikin saya senang. Terakhir ini saya di Kulaga, datang di acara pengantin, saya baru berpakaian, bangun pagi selesai sholat pakaian, ini orang sudah ngantri depan pintu, padahal saya ini acara kawinan ini, tapi datang minta ditotok, saya mau keluar, dia minta sekali mohon karena ini lagi vertigo atau apa saya tidak tahu, tapi ya mama saya bilang itu lebih penting menolong orang daripada jalan. Jadi saya minta teman menunggu, saya totok kurang lebih 30 menit, itu malamnya dia bisa tidur. Dan besoknya subuh-subuh saya belum sholat subuh sudah ada di pintu lagi menunggu. Saya mau pulang, saya harus menotok. Pagi itu saya sudah mau balik, langsung 5 orang ya. Memang secara fisik memang lelah Ustaz, tapi ada kepuasan ketika orang merasakan. Tapi mungkin saya butuh advice, misalnya saya lebih tertariknya sebenarnya kalau punggung ini lebih ke belajar untuk persarafan itu yang mungkin bagaimana bisa lebih menekuni lagi, bisa lebih fokus lagi, karena jujur sebenarnya saya tidak terlalu fokus awalnya Ustaz, tapi kalau ketika ada orang butuh bantuan itu baru saya fokus. Mungkin itu tapi saya punya niatan dan keinginan untuk bisa fokus. Mungkin salah satu kendala saya faktor kesibukan di aktivitas lain. Mungkin itu sekedar saya, terima kasih. Ya, luar biasa ya. Awalnya ngatur orang, mungkin pengen lihat dulu nih. Kalau parah itu saya nggak boleh ditutup. Curang juga ini. Curangin orang dulu. Tapi ternyata aman-aman saja. Baru setelah bercerita saya, Masya Allah. Dan menemukan beberapa orang dengan izin Allah ada perubahan positif. Jadi fokus ke persarapan ya. Persarapan itu masalah ini kita sudah tangani pasien berbagai macam cara saya tunjukin. Sudah ke profesor di Penang mana sih ada berobat ya. Bahkan saya punya pasien itu dokter patah tulang, dokter spesialis bedah tulang lulusan Jerman ya. Jadi pasien saya ini ibu dokter bedah tulang lulusan Jerman. Coba ternyata mengambil tempat punggung ya, jadi bedah tulang persarapan ya, ternyata tempat punggung diperdalam lagi nanti. Bagaimana kalau salah penjepit di leher kan gitu ya, di bahu dan sebagainya, pengaburan di leher, bergeser tulang ekor begitu kan, pecah bantalan kan begitu ya, nggak perlu operasi. Bahkan pasien saya dokter spesialis penyakit dalam di RSCM, saya sebutkan rumah sakitnya 40 tahun jadi dokter spesialis, Pak, apa tulangnya rapuh tulang belakang, keropos rapuh tulang belakang. Jadi kalau sudah duduk bangunnya kan nggak ada tenaga kan, karena rapuh tulangnya Pak, rapuh tulangnya harus dibantu 3 orang dibangun. Berobatnya kemana Bu? Berobatnya ke stem cell di Singapura. Sekali suntik 16 juta. Coba sekali totok 30 juta ya saya. Gak ada perubahan tuh Pak. Udah bertahun-tahun. Saya totok punggungnya, darahnya lancar, ternyata tulangnya padat sendiri secara alami Pak. 3 kali totok langsung bangun tanpa dibantu, langsung jalan lancar.
Dia bilang sama saya, Pak, Ustaz tulang saya sudah padat, sudah buat menopang berat badan saya. Saraf kejepit di leher pasien saya, nah dia main golok, truk langsung ketarik kan? Kata dokter, Bapak nggak boleh main golok lagi. Jadi ternyata penyebab saraf kejepit bukan salah gerak. Penyebab HNP saraf kejepit karena lemaknya menekan. Macam karet kita tekan, ketarik nggak karetnya? Kita gerakan karet itu langsung narik nggak karetnya? Iya kan? Kalau kita nafas yang menekan, pedal lagi nggak karetnya? Kita gerakan enteng nggak dia bergerak? Normal. Jadi sebenarnya bukan salah gerak karena lemak yang menekan itu falsafah utama saraf di situ untuk pengobatan otot punggung ya. Kasus saraf kejepit nggak akan bisa oleh pakar reposisi tulang sekalipun kalau ini belum dilepas itu menurut saya. Tadi kan karena ketarik kayak gini kan, karena ketekan sarafnya kan, jadi ketarik tangan nggak bisa dia gerak begini. Ini kita lepaskan, dia bisa angkat sendiri jalan kan. Sama begitu dia mendorong, langsung ketarik. Kalau nggak boleh mendorong. Berobatnya ke Profesor Ali Saraf, Dr. Ibrahim, Ketua Dokter Saraf se-Asia Tenggara di Penang, Malaysia. Apa kurang itu? Sekali berobat Ustaz 50 juta, pesawatnya, penginapannya, dokternya 50 juta. Sudah 6 tahun, ya. Bapak langsung nih Pak penyumbatan yang saya bilang, ketemu Pak Mahdi. Bapak satu kali langsung enteng, semua itu ya, persyaratan. Kita tahu dulu kuncinya, bukan salah gerak. Jadi saya bilang bahkan saya tantang tuh yang biasa itu apa itu, yang sekarang tuh model yang tercanggih itu, biopsi atau apa itu, yang operasi HMT tercanggih sekarang. Nggak lagi dia bedah kan, ya, cara yang paling canggih itu. Ya, itu semua yang habis operasi saraf kejepit itu masih menyisakan penyumbatan sebagai pusat permasalahan. Kenapa? Karena yang dioperasi tulangnya. Sekarang lagi ngerjain rumahnya Bu. Sementara penyumbatannya ada di sampingnya. Dan beli Ya mesin, itu persyaratan di total punggung. beli Ya. mesin nano. Jadi ibu bisa lebih hebat dari profesor dokter ada saraf yang ada di muka bumi. Iya, Asal belajar terus. Jadi titik yang menekannya di mana itu harus bisa lagi dipelajari kan? yang mesin Ya. itu. Perdalam terus. Udah lagi prosesnya. ngerenov kan. Ya. Jadi penyumbatan utama yang menekan saraf itu sudah kita oleh selesai masalah. Termasuk fisioterapi ya. Dibuang dulu semangat fisioterapi itu kenapa? Oh, iya. Panaskan saja kamu panas saja. Ini dari sini mau sana lagi. Karena sarafnya di bawah ya kan. Lemaknya udah ke dalam kan nggak mempan. Dipanaskan nggak mempan. Pas awal Ramadan kerja. Suaminya kan udah pensiun, Pak Andi. Jadi rumah belum siap, makanya dia anu saya. Siapa yang ada fisioterapi yang canggih udah bisa saya. Ya itu dia apapun itu kan. Kita ke Profesor Ali Saraf, Ketua Dokter Saraf se-Asia Tenggara kan ahli kan fisioterapi udah dijalani semua kan begitu. Dan selesai. Dan nanti kan dilakukan tek sampai ke dalam baru selesai. Bisa lagi taruh pak. Satu kali saja itu bisa. Ya. Iya. Jadi ibunya ini dia bawa ke dokter, ternyata dikasih suntikan jari 10 kali. Iya. Pulang ini kemarin dia periksa lagi, ternyata tensinya buka. Iya. Alhamdulillah dia ibu, dia pun panggilkan saja saya. Jadi saya ke sana ke rumahnya, 3 kali saya tonton dia bisa jalan. Iya maksudnya. Iya, alhamdulillah. Dia bilang sudah ini wajahnya sudah segar. Iya Dia nggak pucat sudah lagi. bisa jalan keluar ke masih kecil. Saya bilang masya Allah. Iya begitu ya. Jadi bisa belajar bersama dan bertumbuh. Karena fisioterapi kita tahu pengalaman kan, membandingkan kan. Tapi dokter orang membandingkan tindakan medis begini, tindakan total punggung, lanjut bayi yang kuning, masuk inkubator belum ini. Kita tok 3 hari selesai. Jadi itu total punggung lebih dasar dibanding obat dokter itu kesimpulannya. Jadi ibu suruh pasien bawa obat dokter nggak usah ragu, bertahap bukan ini. Ya, tapi dengan catatan harus dipotong itu catatannya. Yang suruh bawa obatnya ada dipotong, sesat, meninggal dunia. Ya, paham
begitu ya. Nah, ini bisa jadi pakar lebih hebat dari profesor ada salah, benar tulang lebih hebat kita yang sama, ya. Asal bisa menemukan bukti atau enggak itu yang dikenal Kristen ya. Demikian yang bisa disampaikan, ya sekali lagi cukup insya ya. Kita pada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semangat lagi ya untuk menetap. Salam Topo. Masya Allah.